Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali di Mesbah Doa Fajar. Pagi hari ini sama-sama kita mulai aktivitas kita dengan memuji menyembah Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan ada hadirat yang luar biasa yang akan memulihkan setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat suara kita meninggikan nama Tuhan. Kami menyembah Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik. Kami menyembah Engkau, Yesus. Kami menyembah Engkau. Haleluya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah nama-Mu, Yesus. Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Hatiku bersyukur Tuhan, jiwaku bermasmur. Sebab Engkau Allah yang setia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, oh, oh. Haleluya. Ku bersyukur Bapa.
setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh satu sukacita yang luar biasa kami boleh ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Kembali kami percaya Engkau akan menguatkan kami dengan kebenaran firman-Mu yang akan memberkati setiap kami. Terima kasih banyak Bapa. Nyatakan isi hati-Mu. Kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi saudara semua. Kita bertemu lagi dengan Mesbah Doa Fajar Gunung Tabor Ministry. Apa kabar saudara semua? Dan saya harap saudara semua baik-baik saja dan dalam berkat kasih karunia Tuhan. Pagi hari ini adalah hari yang indah, hari yang diberkati, hari yang luar biasa. Kita bertemu lagi dalam share tentang firman Tuhan, dan firman ini akan memberkati saudara dan saya yang mendengarkan firman ini. Pagi hari ini saya mau share tentang hati yang diberkati Tuhan, hati yang bersih, hati yang diperkenan Tuhan. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya sedikit mau kesaksian saudara. Suatu ketika Tuhan membangunkan saya pagi hari, ada sesuatu yang Tuhan bakar di dalam hati saya untuk saya dibawa masuk dalam suatu pujian penyembahan di pagi hari. Saya tahu ini kehendak Tuhan pada akhir zaman adalah setiap umat Tuhan masuk dalam suatu perkenanan, memuji dan menyembah Dia dengan cara yang maksimal. Rohani kita diperbaharui, manusia roh kita diberkati Tuhan, manusia roh kita dibentuk untuk kita diubahkan menjadi saksi bagi banyak-banyak jiwa. Di dalam doa-doa itu saya berdoa, tiba-tiba Tuhan gerakkan saya untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Tuhan gerakkan saya berdoa bagi generasi Yeremia, generasi muda. Setelah beberapa waktu lamanya, 1 minggu lamanya, tiba-tiba teman saya telepon saya, dan dia bilang gini, Ko Andre lagi di mana? Saya bilang, oh saya lagi bekerja. Bisa nggak ke kantor? Singkat cerita kami ke kantor teman saya tersebut, dan di tempat itu dia cerita tentang adiknya sedang mengalami tekanan, adiknya sedang mengalami tekanan jiwa begitu ya saudara, dan akhirnya saya melayani di tempat itu. Singkat cerita, anak ini dibawa ke tempat rehabilitasi orang dalam gangguan jiwa, dan kemudian kami layani dia, dan solusi terbaik sedikit demi sedikit terjadi suatu pemulihan dalam kehidupannya. Terus kesimpulannya apa dengan hubungan antara panggilan Tuhan dalam doa dan tentang teman saya ini? Kesimpulannya satu saudara. Waktu Tuhan panggil saudara dalam suatu kerinduan yang besar, Tuhan mau pakai engkau dan saya. Amin. Waktu Tuhan pulihkan kerohanianmu, Tuhan persiapkan engkau dalam suatu ladang penguning yang siap dituai. Untuk kita masuk lebih jauh lagi, apa sih sebetulnya yang Tuhan mau atas seorang hamba Tuhan? Apa sih yang Tuhan mau atas seorang yang siap menjadi penuai di akhir zaman? Apa sih yang Tuhan mau pada setiap hamba Tuhan dipersiapkan menjadi orang yang luar biasa? Saya mau bahas satu hal yang saudara semua sudah tahu, saudara semua sering membacanya. Saya mau baca dalam kisah yang simpel dan sangat terkenal, adalah hamba Tuhan yang bernama Daud. Kenapa saudara? Saya suka sekali dengan hamba Tuhan ini. Hamba Tuhan ini nggak banyak teori, hamba Tuhan ini nggak banyak sesuatu yang istilahnya
muter sana, muter sini saudara. Tapi simpel yang dia buat. Dia mengalami tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Pada masa mudanya pun dia disisihkan dari kakak-kakaknya. Tapi di dalam hal tersebut Tuhan bentuk hatinya. Daud gak mengalami yang namanya akar pahit di dalam kehidupannya. Daud gak pernah mengalami yang namanya kekecewaan di dalam kehidupannya. Meskipun dia diperlakukan oleh keluarganya sebagai orang kelas 2. Apa-apa kakaknya, kalau dia istilahnya orang yang disingkirkan. Udah, kakakmu belajar militer, kakaknya belajar segala macam yang diperlukan bagi negaranya pada saat. Tapi Daud, apa yang papanya buat sama dia? Udah Daud, kamu ke padang aja, gembalakan domba-domba yang sedikit itu. Tapi apa yang Daud perbuat? Daud menghormati ayahnya, Daud menghormati kakak-kakaknya, dan dia melakukan hal itu. Saudara, kita nggak tahu permasalahan yang kita hadapi. Sebetulnya Tuhan mau beracara atas hidupmu dan hidupku. Di dalam permasalahan yang dahsyat, Tuhan mau lihat apakah hatimu masih melekat kepadanya. Apakah engkau masih mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Di tengah pergumulan yang berat itu, Daud tetap mengambil kecapinya. Di tengah pergumulan yang membuat dia galau, saudara, kalau zaman sekarang, Daud tetap berdiri di hadapan Tuhan. Dia tetap menyanyikan mazmur dan pujian. Mungkin sesekali singa datang, mungkin sesekali beruang datang, dia hadapi. Sesekali binatang buas datang, dia pukul dengan tongkatnya. Dia punya senjata. Dia lempar itu kepada binatang itu, dan binatang itu lari. Dan singa pun berhasil dia kalahkan. Tuhan didik dia di dalam pergumulannya. Tuhan bentuk hatinya di dalam pelayanannya. Tuhan bentuk segala sesuatu dalam kehidupan karakter Daud di padang gurun dengan 3 ekor kambing dan domba. Saudara tahu, Daud orang yang berkenan pada zamannya. Daud adalah salah satu contoh pribadi yang melayani Tuhan dan membuat sejarah yang besar pada zamannya. Saudara, pembentukan Tuhan atas setiap hamba Tuhan, atas orang yang diperkenannya, itu tidak main-main, saudara. Tuhan tampilkan kita, Tuhan persenjatai kita, Tuhan perisai kita, Tuhan urapi hati kita, Tuhan urapi roh kita, Tuhan urapi tubuh, jiwa, dan roh kita menjadi seorang yang militan di hadapan Tuhan. Saudara tahu, pada suatu ketika dia melawan Goliat. Saudara tahu, di situ ada Raja Saul. Kita tahu siapa Saul. Saul adalah orang yang ahli di dalam berperang. Dia berperang mengalahkan beribu-ribu. Dia kalahkan semua musuh-musuh Israel melalui tangannya dan tentaranya. Tapi menghadapi satu orang yang namanya Goliat, dia gemetar. Saudara, di sini kita perlu pelajari satu hal. Kenapa Saul gemetar meskipun sudah berbagai-bagai pertempuran dia alami? Karena Saul tidak mengandalkan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena Saul gagal paham dengan Tuhannya. Karena apa? Karena Saul jauh dari Tuhan. Karena Saul menjauhi Allah Israel. Beda dengan Daud. Meskipun kalau kita lihat beda antara Saul dan Daud jauh sekali. Saul dilatih dalam kemiliteran pada saat itu dengan luar biasa. Tapi apa Daud? Daud yang cuman ahli mengalahkan binatang buas, dia ahli memetik kecapi. Tapi di dalam hidup Daud ada roh yang luar biasa, yaitu apa, saudara? Roh yang gak pernah putus untuk menghadapi kekalahan demi kekalahan. Tapi Daud mempunyai roh sebagai pemenang. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Allahnya, mempunyai roh pemenang di dalam hidupnya. Daud tampil, siapakah dia ini yang berani menghina barisan tentara Allah yang hidup? Beda dengan Saul. Mungkin saat itu Saul takut, saudara. Kenapa? Saul gak punya Allah. Saul menjauhi Tuhan Allahnya. Beda dengan Daud. Di Mazmur 23, Raja Daud katakan, meskipun dalam lembah bayang-bayang maut,
Engkau menyertai aku. Saudara, orang yang hatinya dibentuk, orang yang dalam pembentukan Tuhan yang kuat, dia pegang Allahnya. Saudara, apa beda Allah dengan manusia? Kita kagum sama Tuhan kita. Kita kagum sama Allah kita. Kenapa, saudara? Karena Allah kita sering buat sesuatu yang di luar akal pikiran kita. Kalau Allah membuat sesuatu yang sama dengan manusia, dia bukan Allah. Tapi kalau Allah yang membuat sesuatu yang di luar pikiran manusia, nggak bisa masuk akal manusia, dia Allah. Wow, luar biasa sekali, saudara. Daud lawan Goliat dengan batu, saudara. Daud lawan Goliat mungkin dengan ketapel. Diputar-putar, dilepaskan. Dan batu itu menancap di dahi Goliat dan Goliat terjatuh, mati, saudara. Saudara, di tengah permasalahan yang besar, Daud tahu Goliat itu rabun, saudara. Goliat itu rabun. Kenapa saya bilang Goliat itu rabun? Karena tameng dan perisainya bukan dia pegang, melainkan anak buahnya yang pegang. Dia dituntun di situ. Daud mungkin memanfaatkan ini. Saudara, Tuhan mempersenjatai kita di tengah permasalahan-permasalahan besar yang kita hadapi. Di tengah badai-badai gelombang hidup kita. Kuncinya cuma satu. Hadapi permasalahan, cari Tuhan, berperanglah. Engkau akan tampil sebagai pemenang. Tapi banyak orang kalah. Masalahnya lebih besar, Tuhannya lebih kecil. Beda, saudara. Kalau orang yang di dalam Tuhan lebih kuat. Dia kuat di dalam rohnya. Dia kuat di dalam mentalnya. Dia cakap menanggung segala perkara, saudara. Satu ketika saya teringat kisah tentang seorang yang namanya Stefanus. Siapa Stefanus? Stefanus adalah murid Paulus. Saudara, Stefanus orang yang luar biasa. Stefanus karakternya sama seperti Daud. Dia mencari Tuhan dengan sungguh. Sehingga Alkitab katakan dia penuh dengan Roh Kudus. Dia mengadakan tanda-tanda dan mukjizat di tengah-tengah orang-orang yang jahat, di tengah-tengah orang yang gak mengasihi Tuhan. Dia adakan tanda-tanda dan mukjizat di dalam nama Tuhan Yesus. Pada suatu ketika Stefanus dibawa ke mahkamah agama dan dia diadili. Dia dihukum mati, yaitu dihukum rajam, saudara. Saudara tahu, orang yang dipenuhi dengan Roh Allah, hidupnya tidak pernah takut. Beda seperti tadi yang saya katakan, Saul. Saul takut. Kenapa? Dia gak punya Tuhan. Meskipun dia mengaku dia ada Tuhan, tapi dia jauh dari Tuhan. Dia gak pegang Tuhan dengan kuat di dalam kehidupannya. Sehingga dia takut waktu Goliat katakan, "Hei barisan tentara Israel, di mana jagoanmu, keluarin." Saul gemetar. Tetapi lihat, satu pribadi yang di dalam Tuhan. Lihat, bedanya jauh, saudara. Itu Daud. Dan ini ada lagi namanya Stefanus. Dia menghadapi maut itu bukan dengan ketakutan. Dia hadapi maut itu dengan hormat kepada Allahnya. Dan dia lihat surga terbuka. Dan dia lihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Wow. Mungkin Stefanus kalau saya peragakan, dia mungkin berlutut memberikan penghormatan. Dan satu kata yang diucapkan, "Ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Perkataannya sama seperti Tuhan Yesus. Stefanus nggak takut, saudara. Karena apa? Kalau secara lahiriah, siapa sih, saudara? Mungkin kalau kita disambit batu, mungkin kita bisa sembunyi kiri, sembunyi kanan, mungkin ke belakang, mungkin menghalangi diri kita dengan sesuatu. Tetapi Stefanus tidak. Stefanus katakan, "Ya Tuhan, terimalah rohku." Karena roh itu akan kembali kepada Bapa. Dia lihat Bapanya, dia lihat Tuhannya, dia lihat Allahnya yang perkasa itu. Dan dia katakan, "Ya Allahku, terimalah rohku." Saudara, sama kayak Tuhan Yesus kan? Waktu Tuhan Yesus juga disalib, Tuhan Yesus katakan hal yang sama. Di sini kita ambil suatu kesimpulan, saudara. Orang yang dekat sama Tuhan, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, dia akan menjadi seorang pemenang. Seorang pemenang adalah hatinya yang dipulihkan, hatinya yang dipenuhi dengan yang namanya aliran-aliran kuasa Roh Kudus. Sehingga dia menjadi orang yang sangat terberkati hidupnya. Di mana dia berada, dia menjadi berkat. Di mana dia berada, dia menjadi kesaksian yang hidup. Dan di mana dia berada,
dia membawa mukjizat dan perkenanan Tuhan di tempat-tempat dia berdiri. Poin yang pertama, orang yang hatinya sehat, bersih akan mengalami kebaikan Tuhan. Saudara, coba kita mau koreksi hati kita. Kalau hati kita masih ada dendam, hati kita masih ada kesel sama orang, cepat beresin sama Tuhan. Cepat saudara beresin sama Tuhan. Karena satu hal, kita gak akan pernah terima kebaikan Tuhan kalau hati kita kotor. Waktu hati kita bersih, kita akan terima kebaikan Tuhan. Contoh tadi, Raja Saul, hatinya kotor, dia jauh dari Tuhan. Tapi lihat Daud, hatinya bersih, dia cakap menanggung segala perkara. Orang yang hatinya bersih, dia cakap menanggung segala perkara. Poin yang kedua, semua perubahan yang baik dari hidup kita dimulai dari hati. Kalau kita mau jadi orang yang baik, kalau kita mau jadi orang yang luar biasa, kalau kita mau jadi orang yang berkarakter tinggi, buat hatimu jadi hati yang bersih. Buat hatimu jadi hati yang dipulihkan. Waktu engkau mengalami ini, lihat, engkau menjadi orang yang sangat diberkati. Stefanus, orang melihat dia di muka mahkamah agama, mukanya seperti malaikat. Apakah suatu kebetulan saudara muka Stefanus seperti malaikat? Tidak. Disitulah terpancar karunia surga atas kehidupan Stefanus. Mungkin saudara bisa baca itu di Kisah Para Rasul. Muka Stefanus seperti malaikat. Saudara, Tuhan gak pernah tutup matanya sama orang-orang yang mencari dia dengan sungguh. Tuhan gak pernah tutup matanya untuk melihat saudara dan saya, mencari dia dengan kekuatanmu, mencari dia dengan keteguhan hatimu, mencari dia dengan semangatmu. Engkau akan diberkati, diurapi, menjadi orang yang luar biasa. Dan masuk ke dalam poin yang terakhir, sanggup melepaskan apa yang menghalangi hatimu. Saudara, next berikutnya, jangan pernah ragu sedikit pun dalam hidupmu untuk melepaskan apa yang menghalangi engkau dengan Allahmu. Lepaskan semua itu. Apa yang menghalangi kehidupanmu dan kehidupanku untuk engkau dekat dengan Allahmu, lepaskan dalam nama Yesus. Engkau akan bertemu dengan Tuhan dengan luar biasa. Ini kuncinya saudara. Waktu kita melepaskan apa yang jadi penghalang di dalam kehidupan kita, kita bisa melihat berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan bukan berbicara hanya soal materi. Berkat dari Tuhan juga berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam kehidupanmu. Berkat dari Tuhan berbicara tentang kekuatan roh yang ada di hidupmu itu dengan luar biasa. Engkau melayani dia, engkau bergumul bersamanya, dan engkau melakukan hal-hal besar bersamanya. Engkau mengadakan tanda-tanda mukjizat yang besar di dalam pelayananmu karena engkau berkenan kepadanya. Wow, Tuhan kita luar biasa. Rasul-rasul, bapak-bapak gereja kita melakukan hal yang sama seperti apa yang diperbuatnya. Itu menjadi pelajaran buat kita. Mari kita sama-sama belajar mempunyai hati yang bersih. Mari kita sama-sama belajar mencari Tuhan, bukan didikte oleh hamba Tuhan atau didikte oleh siapapun, tapi kerinduan di dalam hati kita seperti Daud. Mungkin kita galau saudara, mungkin kita berat dalam kehidupan kita, mungkin kita banyak masalah, tapi kita mau contoh Daud. Daud disingkirkan, Daud disisihkan, tapi lihat pada waktu Nabi Samuel datang kepadanya, siapa yang dipilih? Nabi Samuel datang, siapa yang dipilih? Apakah bapaknya menyodorkan Daud yang pertama-tama? Enggak. Bapaknya sodorkan kakak-kakaknya yang luar biasa. Disodorkan semua saudara. Terus waktu Samuel menuangkan minyak, jadi saudara? Enggak jadi. Tuhan katakan bukan dia. Tidak ada yang dipilih. Sampai papanya Daud bilang, masih adakah, Samuel bilang sama papanya Daud, masih adakah lagi anakmu? Masih di mana? Di padang gurun. Mungkin Samuel pada waktu itu, kok yang disodorin sama sini, kenapa yang di padang gurun yang dipanggil? Wow, saudara, tahu kan kelas 2. Kelas 2, orang yang gak diperhitungkan, orang yang gak dilihat sama orang tuanya sendiri, tapi dia dilihat Tuhan. Kenapa dia dilihat Tuhan? Dia adalah calon raja Israel yang diberkati dan diurapi, orang yang merombak, orang yang membuat sejarah pada zamannya. Waktu Daud dipanggil, Tuhan katakan seperti ini, aku tidak melihat perawakannya,
Bukan perawakan yang dilihat, tapi hatinya. Saudara perlu tahu, Tuhan melihat hati yang bersih. Tuhan melihat hati yang dipulihkan. Karena apa saudara? Hati yang bersih dan dipulihkan akan memberkati banyak-banyak jiwa. Hati yang dipulihkan dan hati yang bersih, hidupnya tidak ada kekecewaan dan kepahitan. Hidupnya tidak ada yang namanya balas dendam. Daud tidak pernah balas dendam meskipun dia disakiti sama Saul, saudara. Ada satu titik tertentu kesempatan Daud untuk bunuh Saul, tapi Daud tidak melakukan itu. Kenapa saudara? Karena hati Daud sudah dipulihkan. Hati Daud sudah dibentuk. Hati Daud sudah diberkati. Hati Daud sudah diurapi. Bicara tentang diberkati, diurapi adalah dari pengalaman hidupmu dan doamu, pergaulanmu bersama dengan Tuhan. Engkau memiliki hati yang bersih. Hati yang bersih bisa engkau dapat pada waktu engkau bersekutu dengan Tuhan Allahmu. Kesimpulan dari semuanya ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang bisa menjadi berkat. Kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang dimana engkau berada, engkau menjadi bintang di tengah-tengah kegelapan. Demikian sharing saya pagi hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Saya mau berdoa bagi setiap pemirsa dimanapun Anda berada. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan setiap hati-hati yang terluka. Tuhan pulihkan setiap hati-hati yang kecewa. Tuhan pulihkan setiap hati-hati yang sedang mencari Engkau, Tuhan. Aku berdoa dari tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus menjamah, memulihkan. Tuhan, urapi mereka. Jadikan mereka hamba-hamba Tuhan yang sempurna. Jadikan mereka Tuhan hamba-hamba Tuhan yang Kau bentuk, Engkau persenjatai, bahkan Kau pakai mereka indah di zamannya. Jadikan mereka sejarah-sejarah Tuhan, orang-orang yang membuat dampak bagi generasinya. Bapa, terima kasih. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Mereka yang sudah jauh daripada-Mu, aku berdoa, Bapa, perbaharui roh mereka, perbaharui kehidupan mereka dengan firman-Mu yang luar biasa. Dan aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang selalu mengadakan restorasi yang besar. Terima kasih Bapa. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus ada dalam hidupmu dan hidupku, sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, mengangkat saudara dan saya di awan-awan yang permai. Dan semua yang punya pengharapan tentang hal ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menyampaikan pergumulan, permohonan doa, dapat menghubungi call center yang tertera di layar. Kami percaya setiap doa-doa yang masuk, kami akan terus mendoakannya dari tim Gunung Tabor Ministry. Kami akan terus berdoa buat Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat menghubungi call center. Demikian pula kalau Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih yang rindu untuk menabur dalam bentuk kesaksian, dalam bentuk ucapan syukur, dalam bentuk apapun, silakan menghubungi call center yang tertera di layar. Dan kami percaya setiap taburan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan kepada kami, itu boleh memperluas pekerjaan Tuhan sampai ke seluruh dunia, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami rindu untuk berpartner dengan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sehingga kita dapat menjadi satu tim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk menyatakan kemuliaannya, untuk terus mengerjakan amanat agung ini, sehingga Injil, kabar baik dapat diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.